Para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya. Namun, kompilasi para nabi tersebut telah berlalu. Beberapa temuan yang ditemukan mengungkapkan para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu apa sajakah benda-benda peninggalan para nabi tersebut? Berikut adalah 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi. 1. Baju gamis bekas Nabi Muhammad SAW. Meski tak pernah bertemu fisik, setiap hari umat Islam terus berdoa dan menyebut namanya dan mengakuinya sebagai Rasulullah. Memang fisik Nabi Muhammad tak lagi bisa dilihat, namun keberadaannya bagi umat Islam begitu nyata lewat peninggalan ajaran dan hadisnya. Barang peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis yang tersimpan rapi di Museum Topkapi Turki. Barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana para nabi pada saat itu. Baju gamis yang beliau sering pakai sungguh sangatlah sederhana. Lalu yang kedua adalah telapak kaki Nabi Muhammad SAW yang tercetak di batu. Nabi Muhammad merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Ia diutus oleh Allah untuk menyetujui agama Islam. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan di Mekah pada malam yang tenang di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan meninggal di Madinah pada 8 Juni 632 Masehi. Hingga akhir zaman, Rasulullah selalu dikenang dengan banyaknya penemuan-penemuan barang peninggalan Nabi Muhammad yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Salah satunya telapak kaki Nabi Muhammad. Telapak kaki kanan itu tercetak saat peristiwa Mi'raj, sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjidil Aqsa. Yang ketiga adalah kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum barang-barang peninggalan para nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan dalam ruang bernama Pavilion of Holy Metal dan Holy Relics. Barang-barang peninggalan tersebut diantaranya kunci-kunci Ka'bah, talang emas, kiswah, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Suku Al-Saibah atau Bani Saibah diberi kunci-kunci untuk situs suci oleh Nabi Muhammad dan tugas ini masih dijalankan oleh generasi Saibah hingga sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau dan dibordir benang berwarna emas. Kuncinya terbuat dari bahan besi sepanjang 35 cm. Namun sampai saat ini kunci Ka'bah bentuknya telah berbeda, menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni tersebut disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Saibah. Lalu yang keempat adalah Istana Nabi Daud, baik dalam ajaran agama Islam, Kristen maupun Yahudi. Nabi Daud terkenal karena melawan Goliat alias Jalut, yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Daud. Sebuah studi arkeolog menemukan bukti bahwa kerajaan Daud pernah berkuasa di daerah Israel. Ya, karena setelah memenangkan pertempuran itu, Nabi Daudlah yang menjadi Raja Israel. Bangunan tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam Alkitab yang dianggap dari kerajaan Daud. Beberapa petunjuk ditemukan di sekitar runtuhan bangunan tersebut. Misalnya, tulang binatang dan sisa keramik yang bisa digunakan untuk penanggalan karbon. Lalu yang kelima ada tongkat Nabi Musa. Dalam kisah Nabi Musa, kita mengetahui bahwa Allah memberikan mukjizat kepada beliau sebilah tongkat kayu. Melalui tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Fir'aun hingga membelah Laut Merah menjadi jalanan, sehingga bisa dilewati oleh Bani Israel. Keberadaan tongkat tersebut tidak hanya mengundang rasa penasaran bagi umat Islam, tapi juga dari kalangan pemeluk Nasrani dan Yahudi. Itulah peninggalan dari Nabi Musa. Lalu yang keenam, penemuan kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris yang merupakan keturunan 9 dari Adam. Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari Cina inilah yang bergabung dalam Noah Ark Ministries International
berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Agri atau Ararat di Turki. Mereka pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spakeman. Lalu yang ketujuh ada Tabut Perjanjian Nabi Musa. Institut Pencarian Arkeolog Alkitab atau BASE yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Tabut Perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog BASE, Kitab Tabut Perjanjian itu pertama dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang terbuat oleh pengrajin yang dibuat oleh pengrajin dari Bezalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Dan katanya, siapapun yang berhasil menemukan tabut, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia. Lalu yang kedelapan, penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya tentu sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat bukti adanya dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Dan tulang tersebut dilansir berusia sekitar 3.500 tahun silam. Kereta Fir'aun yang terlihat di dasar Laut Merah dan tertutupi karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda kereta kudanya. Lalu yang kesembilan ada pedang Nabi Muhammad. Benda berupa pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad ketika melawan musuhnya di beberapa tempat. Yang paling populer adalah pedang Al-Matur, pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Panjangnya sekitar 100 cm. Pegangannya terbuat dari emas berbentuk dua kepala ular. Ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Dan yang ke-10 ada Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Apakah benar Nabi Sulaiman diturunkan di Indonesia? Jika kita melihat sejarah Candi Borobudur, dilansir merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Kiai Haji Fahmi Bahsyah, seorang matematikawan Islam, telah menemukan fakta sejarahnya. Fahmi menyebutkan, Nabi Sulaiman sendiri telah menunjukkan nama seperti orang Jawa yang diawali oleh Su. Dari 25 nabi, hanya Nabi Sulaiman yang berawalan Su. Selain itu, negeri Sabah yang disebut dalam Al-Quran ada di Indonesia, yaitu Wonosobo, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin karena mengetahui Sulaiman wafat. Di Borobudur terdapat bangunan yang belum tuntas, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, dan masih banyak lagi. Tak banyak orang yang mempercayainya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui.